Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Nah, minggu lalu kita sudah bahas bagaimana sih kita bisa meningkatkan produktivitas secara personal. Di video kali ini kita akan lanjutkan bagaimana secara tim kita bisa sama-sama produktif. Nah, ngomong-ngomong soal produktivitas, rumus umumnya kan sederhana ya. Produktivitas itu rumus umumnya adalah berapa yang kita hasilkan dibandingkan dengan berapa yang kita curahkan. Jadi kalau misalnya ada satu tim misalnya ya, isinya 5 orang, kerjaannya memproses dokumen ya, per orang misalnya sanggup sehari 100 dokumen, berarti kalau dikali 5 maka 500 dokumen sehari gitu ya. Nah, dibandingkan tuh, ternyata kenyataannya realnya berapa outputnya? Oh, harusnya 500 satu tim, ternyata tercapainya cuma 250, gitu kan? Nah, berarti kan 250 dibagi 500 cuma 50% saja produktivitas kita. Nah, tapi masalahnya 50% tadi itu belum tentu disumbang oleh semua orang. Artinya belum tentu semua orang tidak produktif. Bisa jadi ada yang sudah produktif 100%, cuman yang lain jauh di bawah sehingga in total cuma 50%. Nah, di sini menariknya produktivitas tim agak sedikit beda dengan produktivitas individual. Tapi kaidahnya sama. Gimana kaidahnya? Nah, ada satu orang pakar produktivitas zaman now ya, namanya James Clear. Kalau suka baca buku yang lagi bestseller itu judulnya Atomic Habits ya, habit yang kecil-kecil. Nah, gitu. Atomic Habits. Nah, beliau memang lebih banyak bicara soal produktivitas secara personal. Tapi ada kalimatnya Pak James Clear ini yang menarik. Jadi, karena rumus umumnya produktivitas itu output dibagi input, maka seringkali orang sekedar mengukur produktivitas itu dari jumlah output dibagi input, selesai. Gimana caranya kita naikin menjadi 100% atau lebih, that's it ya. Sehingga pokoknya ukuran produktif adalah menghasilkan sebanyak-banyaknya dengan resource yang sekecil-kecilnya. Nah, padahal sebenarnya tidak sesederhana itu. Di zaman sekarang, lah, barangkali ada memang orang-orang yang sangat tidak produktif karena attitude yang buruk, ada yang begitu. Itu kayaknya lain cerita, kayaknya perlu ditangani secara khusus ya. Nah, tapi yang lebih menarik adalah jauh lebih banyak orang yang sebenarnya merasa dirinya itu produktif atau dia sudah bekerja keras. Tim itu ngerasa udah capek juga kerja bareng, tapi kok nggak mencapai. Nah, karena isunya bukan hanya sekedar meningkatkan angka pencapaian itu, isunya lebih jauh adalah bagaimana memastikan tim itu mengejar hal yang tepat dan akhirnya melaksanakan hal yang tepat, yang penting. Karena disitulah ukuran produktivitas kita. Nah, contoh misalnya ya, saya sebagai fasilitator dari dulu sampai sekarang sering diukur sebagai ukuran keberhasilan itu evaluasi kelas gitu. Nah, bisa jadi ya saya udah sekian tahun pengalaman, kemudian evaluasi kelas saya udah lumayan oke nih. Nah, tapi di kondisi sekarang masalahnya adalah evaluasi kelas yang oke itu nggak mesti cukup untuk mengukur keberhasilan saya. Kenapa? Karena kelas yang evaluasinya bagus belum tentu misalnya repeat kelasnya, belum tentu. Sementara ada orang lain yang evaluasinya mungkin nggak tinggi-tinggi amat, ya standar, nggak jelek juga, standar. Tapi kok dia sering repeat. Nah, soalnya kok dibedah-bedah lagi, yang bikin repeat itu bukan evaluasi kelas semata. Yang bikin repeat adalah impact yang dihasilkan dari kelas tersebut misalnya. Dan impact itu kadang-kadang datang dari sebuah proses di kelas yang mungkin belum tentu menyenangkan bagi pesertanya. Karena nggak mesti menyenangkan, maka bisa jadi di akhir kelas itu evaluasi kelasnya nggak terlalu bagus, so-so. Nah, tapi sebenarnya itu materinya bisa dipakai langsung di lapangan. Nah, itu yang bikin repeat. Nah, maka dari itu, ukuran produktivitas saya tidak bisa lagi diukur hanya dari pencapaian evaluasi kelas, tapi harus diukur dari seberapa banyak repeat yang saya hasilkan. Ini contoh sederhana ya. Artinya memastikan kita mengukur hal yang tepat itu salah satu kunci di produktivitas, karena dari situ akan menentukan apa saja perilaku yang penting untuk kita kerjakan untuk mencapai ukuran yang penting tadi.
Dari sini saya langsung kepikiran ada dua ilmu yang sangat krusial untuk kita bisa meningkatkan produktivitas tim. Ya, ini mainnya levelnya tim. Ilmu yang pertama namanya ilmu Four Disciplines of Execution. Ingat ya, kalau belum nonton videonya ada tuh videonya ya, bahasannya ya. Karena Four Disciplines of Execution itu mengajak kita untuk tidak hanya sekedar mengejar atau mengeksekusi sesuatu, tapi mengeksekusi sesuatu yang betul-betul penting. Ya, disiplin yang pertama itu focus on the wildly important goals. Nah, karena tidak semua goals itu wildly important, ya. Meskipun semua goals kemungkinan adalah important, tapi apa yang sebenarnya kita kejar paling utama sekarang itu yang dijadikan fokus. Yang kedua, disiplin yang kedua adalah act on the lead measures, bertindak pada tindakan yang kalau diukur akan bisa membantu kita mencapai wildly important goals. Artinya balik lagi, tidak saja goalsnya kita perhitungkan betul, tapi juga actionnya kita perhitungkan betul mana yang paling nendang. Nah, dua hal tadi dipantau dalam compelling scoreboard, kemudian progresnya dipantau juga dalam cadence of accountability. Itu 4 disiplin eksekusi. Nah, kalau dilihat-lihat dari 4 disiplin eksekusi tadi, sebenarnya kata kunci utamanya adalah menentukan tindakan yang tepat atau disiplin yang kedua. Ya kan? Karena goals tercapainya hanya impact dari yang kedua. Nah, supaya yang kedua jalan, maka dipantau dan dalam scoreboard dan juga dalam akuntabilitas yang rutin. Nah, menariknya yang penting, tindakan yang penting tadi, lead measure tadi, itu kadang-kadang tindakan yang belum tentu semua anggota tim sanggup melakukannya atau konsisten mengerjakannya. Karena kata kunci dari for disiplin adalah konsistensi atau disiplin itu. Maka saya jadi kepikir yang kedua nih. Nah, yang kedua, ilmu yang kedua itu yang akan mengajak kita mempelajari mengapa ada sebuah perilaku yang susah untuk dikerjakan secara konsisten oleh tim, oleh banyak orang. Nah, itu frameworknya namanya influencer. Nah, kalau baca bukunya judulnya Influencer, di situ dipelajari bahwa ternyata sebuah perilaku at least itu ditopang oleh 6 sumber pengaruh. Wah, ya pantesan aja ya, kadang-kadang perilaku sesederhana ini lagi musim corona begini ya, nyuruh orang cuci tangan, bersih-bersih itu nggak mudah. Bukan karena nggak mau, bukan karena tidak sadar, tapi karena memang perilaku yang satu itu ditopang at least oleh 6 sumber pengaruh. Nah, kalau 6 itu kebanyakan ngingetnya, maka dia umumnya dibagi 2 ya. Nah, orang itu melakukan atau dia melakukan sesuatu itu karena 2 hal besar, yaitu kemauan sama kemampuan, atau dengan kali motivation sama ability. Jadi saya mau tapi nggak mampu nggak bisa, ya kan? Atau saya mampu tapi nggak mau juga tidak bisa. Nah, dari 2 bagian besar tadi dibagi menjadi 3 ya. Kemauan dan kemampuan itu ternyata bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah personal. Jadi personal motivation sama personal ability. Apakah secara personal saya termotivasi dan secara personal saya punya ability? Nah, jadi sudah 2 source tuh ya. Yang kedua sosial, karena kadang-kadang saya pengen cuci tangan itu pengen. Saya pengen visit klien lebih sering itu pengen. Tapi kadang-kadang lingkungan sosial saya membuat saya tidak melakukan itu. Misalnya dengan mengatakan, gak usah gitu-gitu amat kali. Nah, itu ada namanya social motivation, ya, motivasi dari sekeliling kita. Nah, yang keempat itu source yang ketiga ya. Source yang keempat adalah social ability. Apakah orang lain yang mestinya mensupport saya betul-betul mensupport saya atau tidak? Nah, misalnya saya bukannya nggak mau visit klien lebih sering, tapi saya nggak tahu caranya, dan karena saya nggak tahu caranya saya mesti diajari, yang ngajarin nggak ada. Nah, itu misalnya source yang keempat gitu ya. Jadi personal motivation ability, social motivation ability. Yang ketiga structural atau yang non manusia. Jadi ada namanya structural motivation. Apakah things, peraturan, reward, punishment itu connect nggak dengan perilaku yang ingin digerakkan ini? Contoh misalnya ya, ternyata reward
yang ada sekarang ternyata nggak ada hubungannya dengan perilaku yang sedang dikejar di productivity. Contohnya ya di sebuah outlet, misalnya supermarket lah gitu, di situ ada perilaku kunci yaitu menawarkan produk baru ya, kepada pelanggannya pada saat dia mau bayar. Ya, mau tambah ini nggak Pak? Mau tambah ini nggak Bu? Misalnya itu kan. Nah kenapa kok orang nggak melakukan itu? Oh ya ternyata secara structure motivation nggak ada reward yang berkorelasi langsung dengan penawaran tadi. Ternyata orang nawarin atau nggak nawarin nggak ada masalah. Ya tentunya orang nggak termotivasi. Yang terakhir yang source yang keenam yaitu structural ability. Nah, yaitu bagaimana things ya atau fasilitas dan lain sebagainya itu mendukung untuk melakukan itu. Contoh misalnya, bukannya saya nggak mau menawarkan itu tadi, masalahnya so far toko saya ini yang saya handle ini pelanggannya banyak banget, antriannya panjang. Sebenarnya ada kasir yang kedua nih, tapi ini orangnya lagi nggak ada, jadi lagi rekrutmen gitu, belum ada, sehingga ini nggak pernah terfungsikan. Antrian saya panjang, saya nggak sempat nawarin karena yang belakang udah marah-marah. Nah kadang-kadang begitu isunya ya. Jadi produktivitas akhirnya bisa kita lihat interaksi antar berbagai hal ya, yang kelihatannya tidak mencapai atau kurang produktif. At least sebenarnya apakah pertama kita sudah mengukur hal yang tepat, yang kedua apakah kita sudah mengidentifikasi perilaku yang tepat. Nah kalaupun sudah teridentifikasi, apakah 6 sumber pengaruh yang akan menggerakkan perilaku itu juga sudah tepat. Nah tapi di luar semua ini, semua adalah soal leadership. Apakah ada leader yang punya ability untuk menggerakkan keseluruhan ini supaya memastikan produktivitas tim improving. Nah, ini gedeannya ya. Mudah-mudahan nanti kita akan bahas di video selanjutnya bagaimana detail-detail dari masing-masing aspek ini. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.